Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, jadi di jam terakhir ini di pelajaran biologi, kalian kelas 10-7 akan bertemu dengan Ibu Nisa. Oke, untuk awal-awal Ibu ingin kasih informasi terlebih dahulu bahwa nilai ulangan belum bisa Ibu bagikan, mohon maaf, dikarenakan minggu lalu Ibu masih ada kegiatan, jadi insya Allah kalau tidak besok, lusa nanti akan Ibu bagikan nilainya, ya. Sesuai dengan kesepakatan kelas, yang nilainya apa tertinggi itu akan dapat raktiran. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru. Nah, sebelum masuk ke bab baru ini, Ibu ingin bertanya sesuatu dengan kalian. Di sini ada yang pernah sakit COVID-19 nggak? Satu, dua, terus siapa lagi? Kebal semua berarti. Berarti cuma dua aja. Termasuk Ibu juga sudah pernah loh. Nah, terus yang sudah ini Ibu ingin tanya sama kalian, pada saat sakit COVID-19 itu apakah sama gejalanya dengan flu? Iya, saya lagi. Terus kalian, apa yang kalian rasakan pada saat COVID? Tidak bisa rasakan makanan, terus apa lagi? Terus? Pilek, terus? Hidungnya mampet. Berarti COVID sama flu itu memiliki kemiripan dalam gejala. Cuma untuk COVID itu dia gejalanya lebih parah dibandingkan dengan flu biasa. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa COVID sama flu itu berarti berasal dari asal yang sama, yaitu apa? Virus. Terus di sini lagi, berarti Ibu pindah ya. Di sini ada yang pernah sakit tifus atau muntaber? Tuh, dua. Cacingan? Nah, berarti tifus atau muntaber ya. Kalau tifus sama muntaber deh, itu gimana gejalanya? Apakah sama dengan flu biasa? Nggak tahu. Ah, kok nggak tahu? Ah? Tifus ya? Tifus gimana? Kamu apa yang kamu rasakan pada saat tifus? Badannya nggak enak. Terus pusing. Pusing. Ya. Terus ada sakit perut? Sakit perut nggak ada toh. Nggak ada. Terus kalau yang muntaber apa yang dirasakan? Ya, tipes. Kalau tipes gimana rasanya? Menggigil, terus lemas. Begitu juga dengan muntaber ya. Biasanya muntah dengan BO-BO. Nah, berarti dari situ saja sudah lihat perbedaannya antara penyakit flu sama COVID dengan tifus dan muntaber itu berasal dari asal yang berbeda, yang dimana tifus dan muntaber itu berasal dari bakteri, sedangkan flu dan COVID itu berasal dari virus. Nah, di sini Ibu ingin tanya lagi bersama kalian, flu, COVID sama muntaber dan tifus itu lebih cepat mana penyebarannya? Virus, yaitu flu dan COVID. Nah, di sini lagi kita bisa berpikir bahwa bakteri sama virus itu ukurannya lebih kecil si virus karena penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan bakteri. Misalkan Sakira lagi sakit muntaber, belum tentu Fauji juga sakit muntaber, kecuali Fauji cebokin dia. Nah, maaf ya jorok ya, tapi kayak gitulah faktanya. Nah, tetapi kalau misalkan nih ini sakit COVID atau flu, pasti sebelahnya nggak lama akan sakit flu dan COVID juga. Berarti penyebaran dari virus itu karena ukurannya lebih kecil dari bakteri, makanya dia lebih cepat dibandingkan dengan si bakteri. Oke, sebelum masuk lagi ke dalam bab, silahkan kita tonton video yang satu ini. Silakan. Untuk tetap waspada dan ikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Salah satu varian terbaru COVID-19 yang bersirkulasi belakangan ini adalah varian Nimbus. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkannya dalam daftar varian under monitoring FLUMS. WHO memasukkan varian dengan nama resmi NB181 ini daftar FLUMS melalui evaluasi resiko awal pada 23 Mei 2025. Sementara itu sampel paling awal varian ini terdokumentasi pada 22 Januari 2025. Hingga 18 Mei 2025 tercatat ada 518 sequence varian Nimbus dari 22 negara yang disubmit ke desain. Angka ini mewakili 10,7% dari sequence global yang ada hingga minggu ke-17 2025. Dari laporan WHO sementara, angkanya masih rendah, peningkatan signifikan pada relevansi dari 2,5% 4 minggu sebelumnya. WHO juga mencatat kenaikan kasus dan perawatan di rumah sakit di negara dengan persebaran varian Nimbus NB181 yang luas. Namun demikian, data yang tersedia disebut tidak mengindikasikan bahwa varian ini memicu gejala baru yang lebih berat. Praktisi kesehatan di London, Dr. Navid Asif menyebut varian Nimbus memiliki gejala yang khas, yang memiliki tenggorokan yang berat, serta ditusuk di bagian belakang kerongkongan saat menelan. Ia menggambarkannya seperti nasal sensation. Varian Nimbus pada dasarnya masih merupakan subvarian Omicron. Varian COVID-19 yang dikenal dengan gejala relatif ringan. Secara umum gejala masih sama, antara lain sakit atau kelelahan, batuk ringan, demam, nyeri otot, dan hidung tersumbat. Penggunaan vaksin COVID-19 yang diperbarui diharapkan dapat membantu melindungi diri dari penyakit parah dan mengurangi resiko penyebaran. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Oke, dari video yang kita sudah tampilkan ini, berarti sudah tahu di benak kita bahwa dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang namanya virus. Dan juga ini adalah salah satu bukti fenomena alam yang dimana ini tidak bisa kita pilih ya. Bahwa yang namanya virus itu akan selalu ada bersama kita. Biar sampai kapanpun virus itu akan selalu ada dan bahkan terus akan bermutasi. Mungkin di tahun 2020 ini yang kemarin itu namanya COVID-19, tetapi nanti di masa-masa yang akan datang kita akan bertemu virus-virus yang lebih hebat lagi. Bukan COVID-19, tetapi mungkin COVID-20 berapa, jauhkan bala ya, tetapi kita harus siap-siap. Nah, supaya kita bisa bersiap-siap, maka di usia kalian kelas 10 ini dipelajarilah bab tentang yang namanya virus. Supaya apa? Supaya kalian bisa menanggulangi atau mengantisipasi bagaimana penyebarannya virus, kemudian bagaimana virus ini supaya tidak banyak di dalam tubuhnya kita. Oke? Oke? Selanjutnya silakan mengerjakan pretest, bisa masuk ke Google Classroom yang telah Ibu bagikan. Jadi silakan buka HP-nya semua. Udah ada Ibu share ya linknya. Nah, silakan dikerjakan, pretestnya cuma 5 aja. Jangan lupa ya, gak usah ditulis di buku, maksudnya dikerjakan di situ aja. Ada nggak? Oke. Seperti biasa ya, pretest masuk ke ulangan. Jadi diingat. Oke, Ibu batasi 3 menit ya. Karena sebentar aja kok. Pretest tidak akan masuk nilai, tetapi itu menjadi tolak ukur kalian dalam belajar. Ya, jadi jawabannya ya sesuai sejujurnya kalian lah. Hitung-hitung ini adalah latihan kalian dalam melatih nilai kejujuran kalian. Ada susah? Oh gitu? Nah, tuh. Internetmu nggak ada, nak? Habis. Iya, coba diulang.
Ada yang di luar itu tasnya ada. Oh ya. Jangan lupa nama lo ya. Oke, sisa 1 menit. Udah, kalau nggak tahu jawabannya, isi tidak tahu. Oke, sudah? Oke, sudah selesai? Nggak usah nyari di Google, nggak apa-apa. Jawab aja seadanya. Namanya juga pretest. Berarti mengukur kepemahaman kalian sebelumnya. Karena materi ini korelasi dengan materi di waktu kalian SMP. Itu pernah diajarkan. Oke, langsung kirim. Good. Hah? Iya. Apa? Enggak. Dari pretest kemarin enggak kan? Nah. Oke, waktu habis. Silakan ditaruh HP-nya masing-masing, gawainya masing-masing, anak-anakku sayang. Oke, kita bisa lanjut? Tinggalkan aja ya, itu tidak masuk nilai, tetapi namanya soal pretest pasti akan masuk di dalam ulangan. Jadi diingat saja. Oke. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan proses ilmiah dalam penemuan virus. Kemudian, yang kedua, menjelaskan pengelompokan virus sebagai makhluk peralihan. Selanjutnya, mendeskripsikan struktur tubuh virus secara rinci. Kemudian membuat peta konsep yang memvisualisasikan hubungan antar konsep virus dan bekerja sama aktif dalam kelompok dan saling menghargai hasil kerja teman. Berarti nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Ibu akan bagikan kalian secara kelompok. Nah, di sini Ibu ingin tanya lagi sama kalian. Menurut kalian, virus itu makhluk hidup atau bukan? Iya. Iya. Yang lain? Makhluk hidup atau tidak? 1, 2, 3. Oke, jadi Ibu keep jawabannya adalah tidak. Nah, setelah kita mempelajari, nanti kalian bisa membandingkan jawaban kalian dengan apa yang akan Ibu jelaskan ke kalian. Oke? Kita keep dulu jawabannya ya, bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Tetapi Ibu yakin di dalam benak kalian pasti ada yang berpikir virus itu makhluk hidup karena diajarin di dalam biologi, ya kan? Ya. Kita lihat dulu. Oke. Kita buka di sini. Nah, sebelumnya ini filenya sudah Ibu kirim ya. Loh, kok ini?
pokoknya dia. Sebentar, sorry. Atau enggak, silakan buka HP-nya dulu masing-masing. Ada ibu share itu tentang modul biologi virus. Silakan buka sama-sama semua. Nah, itu dia. Nah, di situ akan menjadi bahan ajar kalian dalam pembelajaran ini. Oke, karena ini device-nya ini agak bermasalah untuk menampilkannya, jadi silakan kalian akan mempelajarinya sendiri secara berkelompok ya. Ibu akan membagikan kelompoknya dulu. Oke, untuk kelompok 1 ada Jalfarid, Joshua, Anissa, dan Fatima. Kemudian di kelompok 2 Sonia, Fauji, Raihan, dan Alif. Kelompok 3 Syahira, Rafa, Kartina, Ilmira. Kelompok 4 Nurul, Alia, Sakira, Askia. Kelompok 5 Wafia, Afifah, Nabila, Rosyad. Dan kelompok 6 Jumiati, Meisa, Nur Ananda, dan Salsabila. Silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke. Satu di mana ya? Sembarang, mau di mana? Ayo, semangat dong. Mat. Kalau di belakang juga kelihatan, di sini aja. Di depan sini juga nggak masalah, ambil aja kursinya. Iya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ini kelompok 6. Oke, sudah bisa dibuka ya. Nah, jadi bisa diperhatikan dulu Ibu sebentar. Jadi virus itu pertama kali diartikan sebagai racun, gen yang berpetualang, dan agen penyebab penyakit. Jadi virus itu dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi itu awalnya pada zaman dahulu. Tapi sekarang sudah dikenal yang namanya vaksin. Jadi virus ada manfaatnya. Nah, selanjutnya sejarah dari virus itu diawali oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, si Adolf Meyer ini dia mencoba menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat. Dan alhasil tanaman yang sehat menjadi ikut sakit. Di situ Adolf Meyer masih berpendapat bahwa ada zat yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit, tetapi belum diketahui itu namanya virus.
Selanjutnya di tahap yang kedua disempurnakan oleh Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky ini dia memiliki kesimpulan bahwa partikel ini lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Kenapa? Karena pada saat disaring itu si partikel ini bisa lolos, sedangkan bakteri itu numpuk di saringannya. Selanjutnya yang ketiga, Martinus Webenjerik, dia menyimpulkan bahwa hanya dapat hidup pada makhluk hidup saja. Jadi virus ini tidak bisa pada makhluk yang mati. Pada bangkai misalkan atau pada tanaman yang sudah mati itu dia tidak bisa. Nah, selanjutnya si Stanley ini dia berhasil mengkristalkan partikel tersebut, kemudian partikel tersebut dinamai dengan TMV atau tobacco mosaic virus. Ini adalah sejarahnya dari virus yang awalnya kita tidak kenal namanya virus, pokoknya hanya menyebabkan penyakit sampai akhirnya disempurnakan lagi sampai sekarang yang dikenal dengan namanya vaksin atau virus yang dijinakan. Oke, ciri umum virus. Ciri umum virus ini, dia memiliki ukuran mikroskopis yang artinya sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Nah, kemudian sifatnya di sini, virus itu bersifat parasit obligat intraseluler. Parasit itu berarti dia bergantung sama inang atau dia itu menumpang, namanya parasit. Obligat itu mutlak, kemudian intraseluler itu dia antar sel. Jadi maksudnya di sini adalah dia hanya menumpang pada makhluk yang hidup saja. Kemudian virus ini dia memiliki dua sifat anak-anak. Ada sifat yang hidup sama ada sifat yang mati. Bagaimana dia dikatakan hidup? Yaitu dia dikatakan hidup karena dia memiliki namanya DNA. Jadi yang namanya makhluk hidup itu dia memiliki DNA atau RNA. Sedangkan si virus punya, makanya dia disebut dengan makhluk hidup. Nah, selanjutnya lagi dia ini dapat bereproduksi. Artinya dia memperbanyak dirinya itu bisa. Makanya dia dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, selanjutnya lagi adalah sifat yang mati. Nah, sifat yang mati di sini, virus itu memiliki sifat dapat dikristalkan dan dicairkan. Jadi yang namanya makhluk hidup itu dia tidak dapat dikristalkan. Tetapi karena virus ini bisa dikristalkan, makanya dia disebut sebagai benda mati. Selanjutnya lagi, strukturnya berbeda dengan sel dan tidak melakukan metabolisme. Makanya dia masuk ke dalam sifat yang mati. Oleh karena itu, virus ini sebenarnya masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Bahwa dia itu sebenarnya mati apa hidup. Karena dia bisa dikatakan hidup, tetapi juga bisa dikatakan mati. Tetapi ada satu yang mutlak dari virus, yaitu adalah dia menyebabkan penyakit. Oke? Nah, selanjutnya adalah struktur virus. Ibu jelaskan secara singkat. Kalian akan mempelajarinya sendiri secara kelompok ya. Virus itu ada beraneka macam bentuk. Ada yang berbentuk lingkaran seperti ini, seperti virus corona. Kemudian ada yang berbentuk tabung seperti ini, contoh tobacco mosaic virus atau yang menyerang tobacco. Terus ada yang berbentuk polyhedris. Terus ada juga yang berbentuk seperti alien. Saya melihatnya itu seperti alien. Nah, sedangkan kalian terserah kalian memvisualkan itu seperti apa, supaya memudahkan untuk masuk ke otak kalian ya. Seperti alien kan? Kayak pesawat alien gitu. Nah, ini disebut dengan virus kompleks atau lengkap bagian-bagiannya, atau disebut juga dengan bakteriofage, di mana dia memiliki kepala, kemudian di dalam kepala ini dia dilindungi oleh kapsid. Terus di dalam kapsid ini ada DNA atau RNA. Jadi virus itu ada dua, ada yang isinya DNA saja atau RNA saja. Nah, selanjutnya ada lehernya yang menghubungkan antara kepala dengan bagian ekor. Terus yang di bagian bawah sini itu disebut dengan ekor. Di sini ada selubungnya. Terus ada serabut ekor atau kaki-kakinya yang berguna untuk menangkap inang supaya dia
tidak bergerak kemana-mana. Dan selanjutnya lagi ada papan dasar, serta di bawah sini ada jarum penusuk. Jadi modelnya si virus itu dia berbentuk seperti ini. Misalkan tubuh kita tersusun atas sel. Nah, iya betul, kulit. Kulit itu adalah organ, tetapi penyusun daripada organ adalah sel. Nah, si virus ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel. Makanya dia akan menempel dari si sel. Nah, dengan kaki-kakinya ini dia akan menancap ke dalam sel. Kemudian dengan jarum penusuknya ini dia akan merobek dindingnya dari sel, kulit dari sel. Kemudian dia akan membajak dari isinya sel. Yang seharusnya sel itu bertugas untuk tubuh, ini dia akan membajak supaya sel itu tidak baik bagi tubuh. Nah, itu adalah kejelekannya dari dari virus. Oke, silakan kalian mempelajarinya sendiri dengan teman kelompok kalian. Kemudian di sini Ibu minta dari kalian untuk mencatatnya ya, poin-poin pentingnya di sini. Yang pertama itu adalah sejarahnya dari virus, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari virus, dan yang ketiga adalah bentuk sama struktur dari virus. Itu yang harus kalian ingat dan kalian catat. Ya? Oh, Ibu tulis saja ya. Kenapa nak? Masing-masing. Karena nanti kita ini akan ada games. Ya, games berpasang-pasangan. Jadi nanti kalian akan menemukan pasangan sejati kalian. Ya, canda. Yang pasti kalian ingat-ingat dulu. Sejarah virus, ciri-ciri virus, kemudian struktur virus. Jangan kalian bisa mempelajarinya dari modul yang Ibu bagikan ya. Ya? Apa? Hah? Iya, kan itu masuk ke dalam sejarah. Kayak misalkan tadi yang pertama Adolf Meyer itu dia kesimpulannya apa tentang virus? Oh, kesimpulannya dia menemukan namanya penyakit gitu. Iya bisa, tahunnya juga bisa. Sembarang kalian, explore kalian. Kita pulang jam 3:30 ya.
Sudah? Gak usah semua. Kakinya kuat aja kan? Kuat. Oke, daripada jenuh, kalian mau dengarkan musik nggak? Boleh ya? Apa? Oh, silahkan. Jaringan kalian jelek sekali di sini ya. Kadang hilang ya. Tuh, hilang.
Jelas sekali jaringannya. Oh, mending dosa. Oke, sudah? Kalau ada yang dibingung bisa tanya ibu ya. Jangan lupa untuk struktur digambar ya, supaya mudah kalian buat ingat. Bener, yakin? Kalau Bu udah ingat, nanti ulangan lupa. Nanti ulangan, aduh apa Ibu? Iya, mudah aja gambarnya kan. Gambar virus bakteriofaga tuh mudah aja. Kepala, len, selubung, kaki, jarum penusuk. Nah, dalamnya DNA. Nggak usah terlalu bagus, yang penting mudah untuk diingat. Tapi Ibu nggak bagus. Sabar.
Paling jengkel habis ini iklan. Wah, merusak mood. Udah sakit kepalamu, Lid, kayak gitu, Lid. Badan mereng, kepala gini. Oh, Yang itu digambar yang bagian struktur. tapi ini sudah dijelaskan kok. Intinya aja, yang struktur itu intinya aja bagiannya. Kapsid fungsinya apa? Asam nukleat fungsinya apa? Ekor fungsinya apa? Gitu. Nah, nih untuk memudahkan kalian. Jadi tinggal masing-masing fungsinya apa, to the point aja. Itu bisa gambar, ditulis bagiannya, baru bawahnya. Oh, kepala fungsinya ya tempat asam nukleat. Oh, asam nukleat fungsinya isinya DNA, RNA. Gitu sayang kalau merangkum. Sorry ya, lagunya ini aja, jaringan nggak ada, well. Apa yang mau? Ih, bagus. Menikmati indahmu.
Sudah, Lip? Itu aja loh. Karena dia paling kompleks, jadi mudah untuk diingat, dan biasanya soal-soalku dari situ. Tapi kalau COVID bulat. Bulat terus kayak ada jarum pentul-nya. Itu COVID. Karena jenis virus itu beda juga nanti penyakitnya apa. Apa? Kamu gambar aja, terus diminta dari masing-masing itu dijelaskan. Iya, secara singkat. Ku berjanji jadi dan ku akan memberikan yang terbaik. Sudah? Ayo, quickly. Udah kah? Udah. Mantap. Fungsinya bakteriofagenya mana buat yang ini? Kapsidnya fungsinya apa? DNA-nya apa? Iya, ganteng. Dipercepat ya, tinggal 10 menit lagi. Nanti kita nggak sempat waktunya game. Nah, kalau digambar seperti ini mudah kita untuk mengingatnya, ya kan? Daripada kalian mendengarkan ibu jelaskan itu nggak akan nyangkut. Trik supaya mudah mengingat biologi adalah menuliskannya kembali. Oke, sampai jarum panjang keempat ya. Cukup sampai struktur sudah, nggak usah terlalu banyak-banyak. Wah, azan asar. Oke, tinggal 2 menit lagi. Nanti pada saat udah selesai aja.
1 menit lagi. Oke, sudah? Jika sudah, silakan disimpan HP-nya. Kalian akan berpegang teguh pada catatan kalian dalam menyelesaikan games kali ini. Oke? Sudah siap? Itu masih ada yang nulis? Udah. Nisa udah. Oke, HP-nya silakan disimpan, dikumpulkan jadi satu tempat. Di sini kita akan bermain untuk mencari pasangan sejati kalian. Wah, gak ada. Oke, kelompok 1 mana? Silakan maju satu orang. Silakan maju satu. Pilih salah satu perwakilan dari setiap kelompok. Silakan pegang. Kelompok 2. Salah satu, maju. Kembalikan. Kelompok 2. Cepat. Waktu. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6.
Di sini kalian memegang kartu sendiri-sendiri, satu-satu. Kemudian untuk kelompok 1 kalian mencari jawaban di kelompok 2. Kemudian kelompok 2 mencari soal di kelompok 1. Jadi cari pasangan kalian. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Kalian mencari jawaban di kelompok 4. Kelompok 4 mana? Dan kelompok 4 mencari soal di kelompok 3. Kelompok 5 kalian mencari jawaban di kelompok 6 dan kelompok 6 mencari soal di kelompok 5. Oke? Waktu ya? Nyari jawabannya. Jadi seperti ini anak-anak. Untuk kelompok 1 itu mereka kan mempunyai soal. Nah, kelompok 2 mereka memegang jawaban, kartu jawaban. Jadi kalian harus memasangkan manakah yang betul antara soal dan jawabannya itu. Gitu. Datangin aja, gak apa. Oke, dimulai dari sekarang. Waktu 1 menit ya. 60, 59, 58, 57. Nah, yang sudah silakan kalian berdiri di sisi-sisi dinding. Yang sudah silakan berdiri di sisi-sisi dinding. Jangan kalian yang berpasangan dekatan ya. Dekatan, bentar aja. Ayo, dicari. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Di sini. Oke, mana? Sudah? Dapat mana? Jawabannya siapa? Dekatan. Ya, gak usah terlalu dekat banget. Kalian? Sudah. Kalian? Nah, kalau dekat gini, oke? Jos? Oke? Tasya sama siapa? Oke, di sini. Oke, sudah dapat jawabannya masing-masing? Kita mulai dari yang paling kanan, Nisa dan Aif. Oke, jadi masing-masing membacakan soal dan jawabannya. Ya, nanti kita akan nilai bersama apakah soal dan jawaban yang kalian pegang itu apakah memang berpasangan atau bukan. Oke, silakan ke tengah boleh. Bisa ke tengah. Yang megang soal siapa? Silakan, duluan. Soalnya, mengapa virus tidak dapat keluar makhluk hidup? Karena virus memerlukan proses metabolik sel inang untuk berkembang biak. Apa? Coba diulang. Mengapa virus tidak dapat keluar makhluk hidup? Di luar makhluk hidup karena Virus memerlukan mesin metabolik sel inang untuk berkembang biak. Oke, betul. Ini tepuk tangan. Silakan duduk. Pegang masing-masing dulu. Duduk di mana? Di tempatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Apa fungsi dari bagian virus nomor 2? mana coba lihat nomor 2. Berarti nomor 2 ini apa namanya? Namanya apa? Kapsid, ya. Apa fungsinya, Nak? Pelindung asam nukleat dari enzim. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Lanjut. Langsung baca. Ya, langsung baca. Apa yang membedakan virus dengan bakteri dari segi ukuran? Jawabannya? Jadi virus lebih kecil daripada bakteri. Beri tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Lanjut. Dinyaringin lah suaranya. Siapa yang malam ramai menduga dan yakin penyakit yang lebih kecil dari bakteri? Iya.
Dmitri Ivanovsky. Dimitri Ivanovsky itu boleh tepuk tangan. Silakan duduk. Lanjut. Mengapa penemuan virus menjadi penting dalam dunia kedokteran dan pertanian? Oke. Karena virus menjadi penyebab banyak penyakit pada hewan dan tumbuhan. Oke, beri tepuk tangan lagi. Betul jawabannya. Good job. Lanjut. Inspirasi ya. Oke, ayo. Karena virus tidak memiliki sel dan tidak melakukan metabolisme sendiri. oke, makanya itu dia disebut dengan benda mati. Yay, teman-teman. Lanjut. Apa yang membuat status virus sebagai makhluk hidup diperdebatkan? Karena ia hanya menunjukkan ciri makhluk hidup ketika berada di dalam sel inang. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali cantik-cantikmu. Lanjut. Bagaimana Microsoft berperan dalam Mikroskop sayang. Bagaimana Mikroskop. Mikroskop. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Hembuskan. Bagaimana mikroskop Ya. elektron berperan dalam penelitian virus, memungkinkan ilmuwan untuk melihat bentuk dan struktur virus secara langsung. Oke, beri tepuk tangan atas usaha mikroskopnya ya. Lanjut. Apa bukti dari virus nomor 3? Mungkin dalam menghubungkan kalsium dengan papan dasar. Nomor 3 itu bagian mana? Leo. Yaitu bagian selubung. Apa fungsinya? Berfungsi dalam menghubungkan kalsium dengan papan dasar. Oke, beri tepuk tangan. Thank you, Afia. Dan lanjut. Apa yang dimaksud dengan virus? Cabang ilmu yang mempelajari virus. Oke, beri tepuk tangan. Jadi diingat ya, dalam cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus itu adalah virologi. Lanjut. Soal. Kapan virus pertama kali diamati secara langsung? Pada tahun 1939 menggunakan mikroskop elektron. Oke, beri tepuk tangan oleh Stanley. Terakhir, diawali pasangan, diakhiri pasangan juga. Alhamdulillah. Dengan menggunakan protein khusus pada permukaannya yang cocok dengan reseptor pada sel inang. Oke, beri tepuk tangan. Kirain bagaimana cara Rosyad menempel pada Jumiat ini? Oh, siapa pujaan hatinya? Siapa tuh, Jum? Oke. Ya kan, sebelum Janur usaha boleh. Oke. Nah, udah selesai di kegiatan make a match. Kalian sudah menemukan dengan pasangannya masing-masing. Beri tepuk tangan buat semuanya. Hebat. Dalam waktu 1 menit kalian sudah bisa mendapatkan jawabannya. Berarti nanti di pertemuan selanjutnya Ibu bisa menambahkan soalnya mungkin 10 kali ya. Loh, nggak gitu ya, gitulah. Jangan lupa kartunya itu, kartu kecilnya disimpan ya, jangan dibuang, jangan digumpal-gumpal. Iya, jahat. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, jangan lupa yang tadi catatan itu juga dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan.
Ibu ingin meminta kalian untuk mengisi jurnal refleksi. Silakan buka HP-nya kembali di Google Classroom. Ibu sudah ada share di bagian atasnya pretest tadi. Nah, jadi silakan mengisi jurnal refleksinya sejujur-jujurnya ya. Kalau ada yang kurang bisa ditulis aja di sana, nggak apa-apa. Ibu tidak akan marah. Kalian kelas berapa? Nah, Ibu lupa X-nya jadi itu. Kelasnya tuh maksudnya 10-1, 10-2 gitu ya. Kelupaan X-nya. Nah, silakan diisi. Di kegiatan kita hari ini kalian apakah happy atau ngantuk atau gimana? Gak apa-apa, tulis saja. Ini bisa jadi refleksi ibu nanti ke depannya. Ya, ya tulis saja paham semua ibu gitu. Kalian kalau untuk memahami kalian mau gimana? Oh, saya akan belajar lagi di rumah, atau enggak? Oh, saya akan mereview lagi di rumah, kayak gitu. Atau enggak saya ikut les, atau saya akan bertanya dengan teman. Up to you. Oke, sudah? Ya, nanti dikumpul. Sudah? Ada yang belum? Oke, yuk, makasih. Keluar bahasanya. Makasih. Oke, sudah? Kenapa HP-nya garis-garis? Ibu tetap ya jelas menurut. Oke, jika sudah, mari kita kumpulkan kesimpulan dulu, baru berdoa. Alif, mau pulang aja pikirannya. Oke, jadi pada hari ini kita mempelajari tentang virus. Ibu tanya dulu, jadi virus itu makhluk hidup atau makhluk mati, nak? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Jadi makhluk hidup lagi. Organisme virus itu bisa dikatakan hidup dan bisa dikatakan mati. Dikatakan hidup kenapa? Karena bisa bereproduksi. Beri tepuk tangan. Terus dia dikatakan mati kenapa? Ini katakan mati kenapa? Bisa? Oke, bisa dikristalkan dan dicairkan. Tepuk tangan lagi, ya. Nah, selanjutnya virus itu strukturnya ada apa aja? Ada kepala, ada kapsid, ada asam nukleat, leher, selubung, jarum penusuk, dan serabut ekor. Nah, kemudian lagi dari sejarahnya virus yang dimulai dari Adolf Meyer hingga Stanley itu juga menunjukkan bahwa perkembangan virus itu luar biasa. Jadi dia perkembangannya sesuai dengan teknologi. Oke.
kita mempersiapkan diri untuk pulang, untuk berdoa. Bukunya dikumpul dari masing-masing setiap kelompok dulu ya. Nanti dikumpulkan aja sama ibu. Oke, silakan salah satu memimpin doa. Alif. Hiro mau memimpin doa. Maju aja deh, Eji. Oke, sebelum pulang ayo duduk siap dulu sebelum berdoa. Apanya? Kartunya disimpan, jangan dibuang. Ayo Ji, berdoa. Doa mulai. Oke, udah usai pembelajaran tentang virus hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan tema reproduksi dari virus. Kita akan mengetahui bagaimana virus berkembang biak. Oke, Ibu akhiri dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian pulang dengan selamat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sore.